Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Kota Pramulih Ustadz Haji Ismet Hasan, kemudian Sekretaris DMI Ustadz Hamzah Nadi, Ketua IKADI Ustadz Mufid, kemudian Bendahara Umum MUI ada Haji Azhari Harun, kemudian pengurus-pengurus ormas yang lainnya, kemudian yang spesial Sohibul Hajah Ustadz Sohibul Bait Ustadz Haji Mat Amin SAG yang pada hari ini juga sedang berulang tahun. Kita doakan umur beliau berkah insyaallah, semakin banyak manfaatnya untuk umat insyaallah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berada di dalam majelis ilmu, bahkan melaksanakan kita insyaallah sudah melakukan qiyamul lail, salat tahajud. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, bahkan memperjuangkan sunnah beliau, sehingga nanti kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami diberikan amanah menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Sebenarnya waktu Ustadz Hamzah WA aku lah ngomong, kalau kaget bosen, aku siang kaget aku pulau kan. Nah, pagi ini aku pulau, kata Ustadz Hamzah tadi beda porsinya ya. Kalau beda porsinya maksudnya beda porsi makannya, kalau ya pagi ini ada makan, siang itu makan siang ya. Nah, jadi akhirnya ya kami terimalah ya, karena ini amanah ya dari DMI. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sampaikan materi ringan saja yang insyaallah terkait dengan tafsir surah Al-Hasyr. Tafsir surah Al-Hasyr di beberapa ayat terakhir itu ada satu ayat yang kita semua insyaallah hafal, banyak para imam yang membaca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti atas apa saja yang kalian lakukan." Jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ayat ini ada beberapa hal keistimewaannya. Yang pertama, ayat ini dalam satu ayat yang pendek itu ada perintah takwa 2 kali sekaligus. Jadi ayat ini kan tidak panjang sebenarnya, tapi perintah takwanya langsung 2 kali. Dan ini tidak banyak ayat yang serupa. Ya, perintah takwa diulangi dalam satu ayat yang tidak begitu panjang. Nah, yang kedua, perintah takwa ini kalau kita lihat menggapit satu perintah. Ya, ada perintah takwa, lalu ada perintah lain, ada perintah takwa lagi. Jadi dia menggapit satu perintah lain. Perintah apa itu? Perintah agar setiap orang melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya. Bahasa ayatnya lighad, untuk hari esok. Nah, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini itu mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat perintah kepada orang beriman untuk banyak-banyak bermuhasabah. Jadi menghitung-hitung
Ya, bermuhasabah karena perintahnya hendaklah melihat apa yang telah dilakukan untuk hari esoknya. Kan kita itu banyak yang merencanakan masa depan, tapi yang flashback melihat apa yang telah dilakukannya untuk esoknya itu tidak banyak. Jadi, kalau dibandingkan antara yang berbicara masa depan dengan berbicara apa yang telah dilakukan, itu lebih banyak orang bicara masa depan. Ya, meskipun sekarang ya kadang lebih banyak juga yang tidak peduli nih anak masa depan, pokoknya hidup hari ini. Ya. Nah, ini orang beriman tidak boleh begitu, ya, tidak boleh begitu. Jadi perintah itu untuk melihat. Nah, menariknya kata para ulama tafsir, ya lighad di situ, ya lighad itu kan kalau secara bahasa artinya untuk hari esok. Nah, tapi dalam tafsir yang dimaksud Allah lighad itu adalah untuk akhirat. Gitu. Nah, kenapa Allah tidak menggunakan langsung kalimat untuk akhiratnya? Gitu. Kok pakai lighad tapi tidak mengatakan li akhiratihi gitu? Kan sebenarnya bisa Allah mengatakan setiap orang itu hendaknya melihat apa yang telah dia lakukan untuk akhiratnya. Tapi justru menggunakan untuk hari esoknya. Maka kata para ulama tafsir, rahasianya adalah kenapa Allah menggunakan kata lighad? Karena Allah ingin orang beriman itu melihat akhirat itu cuma besok saja. Jadi akhirat itu dekat bagi orang beriman. Besok saja, bahkan mungkin tidak nyampe besok hari. Hanya orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak memahami agama ini yang melihat akhirat itu lama. Ya. Sehingga ketika mendengarkan janji-janji akhirat tidak semangat. Karena yang penting dunia dulu. Ya, sering misalnya kita kasih contoh Pak, kalau rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ya 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya, itu tidak banyak yang ngejarnya Pak. Ngapa itu akhirat? Karena berpikirnya masih lama. Cuma kalau dijanjikan misalnya Ustadz Ajimat Amin kemarin mengumumkan di grup, yang datang safari subuh pagi ini karena aku ulang tahun, dapat pajero kok langsung misalnya. Bentuk di brosur misalnya. Nah, misal itu aku kira perlu muat tenda sampai ke halaman sana. Kenapa? Dunia. Karena orang melihat realnya dunia inilah yang dekat, tetapi akhirat itu jauh. Nah, orang beriman tidak boleh melihat itu. Makanya kalimatnya pakai lighad. Orang beriman itu harus merasa bahwa akhirat itu bahkan mungkin 5 detik lagi atau 10 detik lagi dia sampai ke akhirat. Maka pakai kalimat lighad itu. Nah, kata beliau, Imam Ibnu Katsir, inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Allah menyuruh kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri. Dan uniknya perintah muhasabah ini lagi-lagi itu diapit dengan 2 perintah takwa. Maka Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung. Ya. Dihitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Nah, ini sebenarnya adalah karena dia perintah Allah, maka dia otomatis menjadi pekerjaan para salafus sholih. Para ulama terdahulu itulah yang mereka lakukan, terus menghitung dirinya, melihat dirinya. Ya, bahkan saya baca banyak riwayat itu, para salafus sholih itu punya kegiatan unik. Kegiatan uniknya apa? Dia berdialog dengan dirinya sendiri di malam hari. Selain dia berduaan dengan Allah, dia lalu berdialog dengan dirinya sendiri. Ya, dia mengatakan, misalnya Umar yang paling sering ya, kita baca riwayatnya. Umar tuh kalau di malam hari, ya, itu sering berdialog dengan dirinya. Kadang dia kelaparan, ya. Ketika lapar, perutnya bunyi, itu perutnya ditepuk-tepuk sama Umar. Ya. Kamu tidak akan makan sebelum rakyat mendapatkan makan yang enak. Seterusnya. Jadi dia berdialog dengan dirinya. Dan itu banyak memang dilakukan oleh para salafus sholih. Maka muhasabah ini adalah memang pekerjaan para ulama yang hendaknya kita mencontohnya. Selain dia perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini, ya kita sudah sebulan lebih lewat dari Ramadan ya. Gitu. Ini baru pertemuan kedua setelah pasca Ramadan. Kita sebulan lebih lah lewat Ramadan, sebulan beberapa hari ya. Kita lewat Ramadan.
Nah, maka layak juga Ramadan ini kita muhasabahi. Layak. Coba kita bandingkan ya antara kondisi kita ya. Jadi bandingkannya kalau kata Ustaz Sugi, jangan bandingkan antara ketika bulan Ramadan dengan setelah Ramadan. Kalau itu udah apple to apple. Tapi apple to pipu kalau itu. Ya. Jadi bandingkannya adalah sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Nah, kalau bandingkannya Ramadan dengan setelah Ramadan, tidak akan bisa dibandingkan. Karena bahkan Rasul pun lebih banyak ibadahnya pas Ramadan daripada pasca Ramadan. Rasul begitu juga. Rasul begitu juga, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Maka kita bandingkan setelah Ramadan kemarin, ya, bandingkan sebelum Ramadan kemarin dengan setelah Ramadan ini, ada perbedaannya. Gitu. Kalau ada berarti berhasil Ramadannya. Kalau tidak ada bahkan turun, nah berarti gagal. Karena biasanya pasca Ramadan itu cenderung gagal, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa gagal? Saya menganalogikan begini. Kalau di Gontor itu di pondok itu 6 tahun, Pak. Dia tidak boleh keluar dari pondok kecuali selesai 6 tahun. Kalau dia keluar sebelum 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, berapa tahun pun, bahkan menjelang lulus dia berhenti, itu dia tidak dapat apa-apa. Kami anggap lulus. Ya, 3 tahun di sana nggak kami anggap lulus. 6 tahun baru di wisuda. Ada wisudahnya. Kalau di kami. Karena 6 tahun kurikulumnya. Kenapa? Karena saya perhatikan, saya juga ikut kurikulum 6 tahun di Asalam Sungai Lilin itu. 6 tahun. Kami perhatikan ketika jadi santri dan setelah jadi guru ini. Jadi anak-anak yang keluar sebelum 6 tahun itu biasanya di luar tuh bentuknya agak mengerikan, Pak. Gitu, agak brutal. Kenapa? Karena dia merasa terkekang di pondok dan keluar belum matang. Keluar belum matang, lalu kemudian ketika keluar dia lampiaskan semua. Ya. Apa yang selama ini rasanya terkekang. Makanya akhirnya dia tidak menyukai semua ya aktivitas yang pernah dia lakukan ketika di pondok. Ya, tidak suka lagi dia ngaji, semayang itu tidak ada lagi. Gitu. Karena dia merasa sudah gitu, lah capek dia. Gitu. Karena itu tadi problemnya, karena dia belum matang lah keluar. Gitu. Nah, dan dia akan sangat senang sekali dengan aktivitas di luar itu. Apapun itu. Sampai dulu ada kawan saya itu, saking luar biasanya ya kebebasan itu. Dia mengatakan, aku pengen nian berhenti dari pondok. Nak apa nak berhenti dari pondok? Aku melihat ada uang menukar ke duit pinggir jalan itu, cak seru gitu. Aku nak cak itu baik. Bayangkan tukar duit, kalau di Palembang itu kalau angkot duit kecil-kecil itu kan ditukar pinggir jalan. Dia melihat itu keren sekali, gitu macam itu. Dia pengen keluar cuma anak itu baik. Gitu. Jadi dunia luar itu terlihat indah sekali, godaannya begitu. Ya, makanya santri itu diajak keluar, apa alasannya semangat dia. Ya, nak begawin apa pokoknya keluar pondok. Gitu. Nah itu yang terjadi. Nah karena belum matang dia keluar, oh sudah tuh, ya mengerikan. Kenapa? Karena nafsu yang dikekang itu kemudian belum menemukan kematangannya keluar. Gitu. Nah miriplah orang-orang yang sedang berpuasa. Kan nafsu ini dikekang. Ketika dilepas dia harus dikendalikan. Ya, harus dikendalikan. Atau sudah punya manajemen mengendalikannya, itu harus begitu. Nah maka di Indonesia Gebuko itu kan ada tradisi 3 ronde kan. 3 ronde. Ya itu tadi karena apa nafsu tadi itu ya 3 ronde itu 3 ronde pertama pas azan alasannya takjil takjil itu menyegerakan ya, kalau Rasul takjilnya makan kurma 3 iko setelah itu tidak makan lagi. Namun kita ini bukan kurma, bakso, tekwan, pempek gitu. Masih disebut takjil juga dan pas sholat itu masih merasa belum makan habis maghrib baru ngendai makan kan. Karena alasannya belum makan tadi. Padahal pempek masuk, lah bakso masuk, gitu. Dan seterusnya. Nah itu baru ronde kedua. Nah habis tarawih ronde ketiga, gitu. Dan seterusnya. Jadi nafsu itu memang akhirnya ketika dia dikekang, dia punya keinginan untuk kuat untuk dilampiaskan. Maka dia harus sampai pada kematangannya. Nah itu problemnya. Dan manusia itu kan mengalami problem itu semua. Maka pasca Ramadan biasanya ya, itu juga yang terjadi pada setiap orang beriman. Ya, itu yang terjadi. Akhirnya gagal Ramadannya itu.
Kalau dibandingkan dengan sebelum Ramadan, lebih bagus sebelum Ramadan dari setelah Ramadan. Maka kita muhasabah. Makanya hati-hati betul. Kita lihat misalnya di Ramadan kita ya berapa juz sih baca Quran. Nah, sebelum Ramadan berapa juz juga ya sehari. Nah, kalau turun setelah Ramadan berarti gagal. Gitu. Kalau sebelum Ramadan itu setengah juz, ya setelah Ramadan itu 6 halaman, 6 lembar, ya berarti ada kenaikan. Gitu. Itu yang dilihat. Begitu juga dengan sholat malamnya dan seterusnya, itu harus kita lihat. Ya. Kenapa begitu? Ya karena muhasabah ini penting. Kita melihat diri kita ini jangan sampai ya terjadi penurunan drastis pasca Ramadan. Nah itu kita melihat muhasabahnya. Nah yang paling penting Bapak Ibu sekalian jemaah rahmati Allah, aku ini agak gelisah melihatlah terang ini. Silakan minum dulu. Nah, yang paling penting dalam Ramadan itu kan bahwa dalam surah Al-Baqarah yang kita hafal ujungnya itu kan la'allakum tattaqun. Ya akan. Ketika Ubay ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Umar. Ya, ketika Umar bertanya kepada Ubay, kata Umar, ya Ubay, mat taqwa. Wahai Ubay, apa yang dimaksud dengan takwa? Maka Ubay mengatakan, ya Umar, pernahkah engkau lewat di sebuah jalan yang di jalan itu banyak durinya? Maka Umar mengatakan pernah. Kata Ubay, apa yang kau lakukan? Kata Umar, aku menyingsingkan pakaianku, lalu aku menginjakkan kakiku hati-hati pelan-pelan, jangan sampai terinjak duri. Kata Ubay, ya Umar, kuat takwa. Itulah takwa. Dan dalam hidup itu, itulah yang dimaksud bertakwa kepada Allah. Apa itu? Dia hidupnya hati-hati. Dia hidupnya hati-hati. Dia pertimbangkan betul mana kewajiban, ya, mana larangan. Dia pertimbangkan betul semuanya, halalnya, haramnya dia pertimbangkan. Itulah takwa. Kalau kita hidup setelah Ramadan ini di otak kita itu, maka kita dapat ketakwaan kepada Allah. Kalau tidak, ya hantam saja apa yang mau dihantam, nah itu bahaya. Nah kalau ini halal galau Pak, ini berkah ini insya Allah. Ya, lanjutkanlah ini berkah ini insya Allah. Nah maka cirinya mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 2 ciri. Ya, ketakwaan pada diri seseorang itu pasca Ramadan. Banyak sebenarnya, saya sebutkan 2 saja. Yang pertama, ciri yang pertama, pasca Ramadan, dia betul-betul perhatian dengan sholat 5 waktu. Dia perhatian dengan sholat 5 waktu. Karena orang bertakwa itu tahu betul posisi sholat 5 waktu dalam hidupnya. Sehingga dia tidak sembarangan. Dia perhatikan semuanya. Baik rukunnya, syaratnya, tempat ibadahnya, kekhusyuannya, dia perhatikan. Maka dia betul-betul merasa rugi kalau nggak sempat berjamaah. Ya, naudzubillah kalau meninggalkan sholat 5 waktu, kalau meninggalkan sholat waktu itu sudah parah sebenarnya. Ya, dalam hukum kita itu sudah parah. Orang kalau masih meninggalkan sholat 5 waktu itu sudah parah. Ya, tapi kalau di sini tak katik rasanya ya Pak ya. Ya, ibu juga tak katik rasanya. Ya, masa melok sampai subuh masih bolong semayang 5 waktu kan tidak lah rasanya. Ya. Nah, dia perhatikan betul sholat 5 waktunya. Kenapa? Dia tahu betul posisi sholat 5 waktu. Ya, karena Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Fa in salahat salasairu amali wa in fasadat fasadasairu amali. Yang pertama kali akan dihitung nanti pada hari kiamat, ya amal seorang hamba itu sholatnya. Kalau sholatnya benar, benar semua amalnya. Kalau sholatnya rusak, rusak semua amalnya. Jadi Rasul sampai mengatakan begitu. Maka kalau ikut hadis ini, orang haji berulang kali, tidak sholat 5 waktu, tidak ada guna. Ya. Puasa setiap hari, ya. Bahkan puasa Daud, tapi tidak sholat 5 waktu, percuma. Sedekah sebanyak-banyaknya, tidak sholat 5 waktu, percuma. Kenapa? Sholat 5 waktunya yang paling penting. Sholat 5 waktu yang paling penting. Dia passwordnya. Kalau selesai sholat 5 waktu, baru terbuka amal yang lain bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka orang bertakwa itu betul-betul perhatian. Makanya perhatikan betul sholat 5 waktu kita. Dan jangan lupa perhatikan sholat 5 waktu anak keturunan kita. Saya sering mengatakan, dan ini para ustadz juga banyak menegaskan hal ini. Jangan sampai bapak-bapak berangkat safari subuh, ya, sholat subuh ke masjid, anak di samping kita, di kamar samping kita, tidak dibangunkan dan lewat sholat subuh. Hati-hati, ini kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perhatikan juga, ya, sholat istri kita, sholat anak kita, ya, bukan cuma sholat kita saja, karena kita akan bertanggung jawab.
Nah, ini yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir, nah ini jeda pendek Pak ya. Dan yang terakhir, yang kedua dan yang terakhir, orang bertakwa itu betul-betul perhatian terhadap harta halal. Ya, terhadap harta halal. Dia takut betul ada harta haram yang masuk ke dalam rumah tangganya. Dia takut betul ada harta haram yang dia suapkan ke mulut anaknya, ke mulut istrinya, dan ke mulutnya. Maka orang bertakwa itu betul-betul memperhatikan halal atau tidak harta yang masuk ke dalam rumah tangga ini. Ya, halal atau tidak. Karena itu betul-betul akan berbicara tentang masa depannya, bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia. Ya. Kenapa Rasul bersabda ayyulah min nabatat min sukhtin pannar aulabih, kata Rasul. Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram, maka neraka tempatnya yang paling utama. Kenapa para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan hadis ini hadis pendidikan, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Kalau diri kita ini susah diajak qiyamul lail, sholat malam, susah untuk dibawa untuk ketaatan, taat kepada Allah, tidak bisa menikmati sholatnya, tidak bisa menikmati ketaatan. Sebaliknya kalau dengan maksiat mudah sekali menikmatinya, hati-hati, kemungkinan besar karena hadis ini menyebutkan ada daging yang tumbuh dari harta haram. Gitu. Kalau anak kita berat diajak berbuat taat, tapi kita lihat mudah sekali dia untuk bermaksiat, hati-hati, belum tentu salah dia, tapi mungkin kita yang menyuapkan harta haram ke dalam mulutnya. Nah, inilah orang bertakwa, dia betul-betul perhatian terhadap itu. Ya, dia betul-betul perhatian terhadap itu, karena dia takut. Maka, ya, dulu salafus sholih, istri-istrinya berkata kepada suaminya sebelum keluar rumah untuk mencari nafkah, mereka mengatakan, ya, kalau bahasa kita, Kak, ya, kami lebih siap lapar daripada makan harta haram. Gitu. Tidak usah balik bawa harta haram, kami lebih siap lapar. Ya, itu istri-istri dulu. Tidak tahu istri-istri main hari. Ya. Tapi tidak, kalau yang melok safari subuh ini bagus-bagus. Ya. Istrinya ngomong begitu, suaminya juga ngomong dengan istri dan anak-anaknya, nak, gitu, dek, dan anakku, aku lebih tega melihat kalian kelaparan daripada menyuapkan harta haram ke dalam perut kalian. Cocok kan? Pas. Seharusnya begitu. Orang-orang bertakwa itu begitu hidupnya. Ya, kan yang lebih berat ini kadang-kadang bapak-bapak, Pak, kita tidak tega melihat anak kita kelaparan. Ya, sekarang bukan cuma kelaparan, kalau kelaparan caknya tidak juga zaman sekarang. Kita ini biasanya, aku ini tidak senangnya melihat anakku tidak sama dengan wong. Ya, wong rela gitu, anak kita harus rela. Gitu, wong baju baru, anak kita harus baju baru. Wong ada mainan, anak kita juga harus ada mainan. Gitu, nak berutang, nak kemana-mana laju. Gitu, berijo pokoknya. Itu semangat wong tua. Semangat orang tua. Ya silakan saja, tapi jangan sampai harta haram. Ya, maka ini prinsipnya suami istri dalam rumah tangga. Begitulah orang bertakwa. Begitulah orang bertakwa. Dan seharusnya begitulah pasca Ramadan. Kita betul-betul lihat ini, belis dari mana pendapatan kita ini selama hidup untuk rumah tangga ini. Ya, mana yang kira-kira syubhat, tidak usah bawa ke dalam rumah. Yang syubhat apa lagi? Yang haram. Yang syubhat bayar, ini caknya agak meragukan, ini halal apa haram tuh ini misalnya. Udah saya bawa. Gitu. Seharusnya begitu. Nah, seharusnya begitulah orang bertakwa. Pasca Ramadan, kita dapat pelajaran itu. Kenapa dapat pelajaran itu? Di bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal banyak kita makan di siang hari. Ya kan? Kita sudah belajar sebulan, bahkan kita bisa menahan tidak memakan yang halal. Apalagi yang haram. Lebih mudah bagi kita untuk tidak memakannya pasca Ramadan. Nah, inilah seharusnya ya orang-orang bertakwa itu seperti itu. Nah, saya kira itu saja ya Bapak Ibu sekalian, ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudaraku majelis, safari subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita dengarkan bersama. Ini kursi pagi tadi. Ya, kursi pagi lagi kayak inilah. Mantap kita dengarkan dan insyaallah
apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, kami yakin akan bermanfaat sekali untuk kita semua. Sekali lagi untuk Ustaz Zayuri Anwar, mengucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati di penghujung acara kita, tentunya mari kita berdoa untuk mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk memohon doa kita, mohon kepada yang terhormat Bapak Haji Azhari Harun.